Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kualitas cuci. Kualitas cuci ini harus saya sampaikan supaya perspektif cara pandang kita tentang cuci mobil itu benar-benar luas gitu loh, luas. Karena ada orang yang fanatik nggak mau mencucikan mobilnya di tempat cucian. Ini saya mau katakan itu nggak mau, karena standar yang digunakan orang ini adalah standar tentang kebersihan dari dirinya. Jadi orang menganggap yang kalau bukan saya yang bersihin nggak bersih, itu ada yang seperti itu. Makanya tidak mau membawa mobilnya ke tempat cucian. Jadi ada orang yang berkarakter seperti ini, nyuci mobil sendiri itu bisa 1-2 jam itu di rumah, bisa menghabiskan waktu, misalnya mobilnya 2, bisa menghabiskan waktu itu hampir setengah hari untuk nyuci mobil 2 itu. Nah, itu namanya standar dia dalam membersihkan mobilnya. Nah, bisa nggak ini dibawa ke cucian mobil pada umumnya di Jakarta? Nggak bisa. Saya mau katakan nggak bisa. Ya, jadi lu harus bersihin mobil gua nih. Misalnya saya ngomong sama tukang cucinya, lu harus bersihin mobil gua, harus begini standar kebersihannya. Nggak bisa kita paksakan seperti itu. Karena setiap cucian itu punya SOP dan standar kebersihan masing-masing. Ya, dasarnya begini ya, dasarnya adalah yang penting mobil itu bisa bersih, ya kelihatan bersih, terus kemudian tidak ada debu dan lain-lain, kacanya juga bersih, dashboard dilap bersih dari debu-debu, dan vakum juga harus bersih. Itu standar cuci mobil. Tapi kalau kita bicara standar cuci mobil, kualitasnya yang ada di Jakarta dengan harga cuci yang pada umumnya saya mau katakan adalah 50-60 ribu, itu harga cuci mobil hidrolik plus vakum di Jakarta. Itu bisa Anda coba di semua cuci mobil di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Itu kualitasnya sama. Bapak kenapa bisa bilang seperti itu? Ya, saya sudah bisa membuktikan. Saya sudah membuktikan. Saya bergelut di bidang cuci mobil di M-Wash khususnya, di M-Wash. Tapi setiap bulan saya selalu cuci mobil di cucian-cucian lain. Cucian-cucian lain. Artinya saya mau studi banding lah, melihat gitu. Enggak rekam, enggak direkam lah. Maksudnya buat apa kita rekam? Artinya saya cuman studi banding, kualitas ininya di mana, kualitas ininya di mana, tempat tunggunya bagaimana, terus pelayanannya seperti apa. Nah, konteks video ini, dalam satu konten ini saya mau katakan adalah kualitas cuci mobil. Jadi kenapa saya mau katakan adalah sama, cuci mobil pada umumnya di Jakarta ini adalah sama? Ya memang seperti itu. Saya nyuci mobil di M-Wash, mungkin masih ada bercak kaca yang belum bersih. Dashboard depan mungkin ngelapnya nggak maksimal, ventilasi AC mungkin ngelapnya nggak maksimal. Tapi kalau kita lihat vakumnya mungkin bersih. Itu. Ini saya kasih contoh kasus ya. Saya kasih contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasus. Kemudian saya cuci mobil ke cucian A. Kaca depan bersih, nggak ada air yang netes-netes, semuanya. Tapi tengah, tempat-tempat koin tengah itu debunya masih banyak, tidak dilap. Nah, itu saya dapati seperti itu. Makanya saya tidak komplain. Saya tidak komplain ke tempat cucian-cucian itu, enggak. Selagi tidak ada yang berakibat fatal dalam kendaraan saya, mobil saya, ya udah saya nggak komplain. Biasa, itu biasa. Makanya saya mengatakan standar kualitas kerja cuci mobil di Jakarta ini semuanya sama lah, mirip-mirip lah. Mirip-mirip seperti itu. Terus kemudian saya cuci lagi di cucian B, kemudian saya cuci lagi di cucian C, sama, plus minusnya ada. Yang ini kurang, yang ini bagus, yang ini kurang, yang ini bagus. Saya mau katakan dan tegaskan bahwa ketika mobil Anda masih dicuci dengan tenaga manusia di Jakarta ini,
kualitasnya pasti sama atau mirip-mirip. Dalam artian saya ngomong seperti ini itu kenapa? Karena saya mengetahui kualitas anak-anak cuci mobil itu seperti apa. Umum di Indonesia, umum di Indonesia. Ya, dan nggak ada standar anak-anak bengkel Auto 2000, anak-anak bengkel di Astra, di bidang maintenance mesin mobil sama dengan kualitas anak-anak kerja cuci mobil. Itu beda. Saya mau katakan beda. Ada perbedaan. Anak-anak cuci mobil itu standarnya ini. Oh, nanti dia bisa oleng, dia bisa ngeblank, dia bisa nggak lakukan job desk-nya tidak sesuai dengan SOP, itu biasa. Tapi kalau Anda masuk ke bengkel-bengkel profesional seperti yang Anda kunjungi, kan standarnya jelas begini. Yang saya mau katakan adalah pada umumnya cuci mobil ya, bukan cuci premium ya. Kalau cuci premium memang standarnya berbeda. Cuci premium itu dari waktu aja Anda sudah tunggu lama. Beda lagi dengan salon mobil, beda. Ini yang saya katakan adalah cuci mobil. Cuci mobil pada umumnya yang kita sering lakukan di Jakarta begitu. Lantas kenapa Pak? Masih ada sebagian orang yang berkata bahwa saya nyaman sekali di situ. Itu bersih banget di situ. Banyak juga saya dengar dari pelanggan Embos yang seperti itu. Kalau kita lihat di komentar-komentarnya di mapnya Embos, dari sekian banyak cabang saya pelajari, ya ada juga yang ngomong nggak bersih, tapi ada banyak juga yang ngomong bersih, ada juga yang ngomong dari ini, tapi ada juga yang ngomong wah keren banget nih Embos, DM Instagram juga begitu, keren banget nih Embos. Ya kita bukan meninggi-ninggikan Embos. Ada nggak pelayanan yang masih kualitas cuci yang masih nggak maksimal? Ada. Jangan ngomong nggak ada. Embos paling sempurna, bullshit. Enggak. Jadi nggak ada seperti itu. Jadi saya mau katakan bahwa plus minus. Di Embos juga ada kritik juga kok. Makanya solusi yang kami tawarkan adalah kami buka komplain seluas-luasnya ketika Anda masih ada di lokasi gitu. Kurang bersih dan lain sebagainya itu nanti akan bisa tertangani dengan baik ketika Anda masih ada di lokasi. Itu loh, solusinya seperti itu. Saya teruskan kenapa ada orang yang merasa nyaman tadi di tempat itu dan menganggap cucian itu paling bersih gitu. Ya itu saya bilang kenyamanan. Kenyamanan itu dalam hal banyak menyangkut. Sudah nyaman dengan yang megang mobilnya. Ada loh orang di zaman yang masih manajemennya biasa-biasa dulu. Orang kalau nggak dipegang mobilnya sama orang ini, anak ini, dia nggak mau. Itu di ujung Menteng kita sering temui dulu. Jadi ada satu anak, dua anak yang biasa, bapak-bapak mobilnya Fortuner, ada mobilnya Mercy, ada mobilnya, harus orang ini. Itu artinya nyaman, dia udah nyaman dan udah tahu selanya tentang dia ngurus kendaraannya. Kalau Anda mau teliti lagi lain-lainnya, ada nggak yang masih kotor? Ada, saya jamin ada. Dari sekian utuh mobil itu masih ada yang kotor. Cuman nyaman dan pelanggan itu merasa gua udah bersih. Mobil gua ini udah paling bersih cucian ini. Karena apa? Kenyamanan. Nyaman yang lain dalam artian adalah ruang tunggu misalnya. Ya cucinya masih kotor-kotor dikit lah, tapi gua nunggu nyaman di situ. Ada yang orang datang ke cuci mobil itu sambil benar-benar ingin nunggu nyaman, ya hasilnya biasa-biasa, nggak apa-apa, yang penting nyaman. Ada juga yang seperti itu. Artinya kenyamanan, kualitas diimbangi dengan kenyamanan. Itu konten yang saya mau bahas kali ini. Jadi ketika Anda banding-bandingkan cuci mobil sana jelek, cuci mobil sini bagus, itu sebenarnya dari kenyamanan. Dan satu lagi saya ulangi bahwa standar kebersihan Anda tidak bisa disamakan dengan standar kebersihan cuci mobil. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi Anda biasa nyuci mobil di rumah sampai nggak ada debu satupun, yaitu Anda. Kalau dibuat di cuci mobil nggak dapat duit. Artinya bukan berarti juga debu-debu nggak boleh dihilangin, harus lewat seret-seret, nggak seperti itu. Kita punya standar kok, standar yang debu harus bersih gitu. Tapi kan orang standarnya berbeda-beda. Nah kita nggak bisa samakan standar kebersihan kita, harus kita samakan di cuci mobil. Ini yang perlu digarisbawahi dan penting sekali informasi ini supaya kita terbuka gitu loh. Bahwa cuci mobil, kualitas cuci mobil itu sama saja di mana. Kalau kita ada di situ berarti kita nyaman.
Oke lah, Emboser ya. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, main ke cabang baru kami yang ada di Kayu Tinggi perbatasan dengan Rorotan. Di situ tempatnya luas sekali. Kalau Anda pas lewat situ mampir ya ke cabang kami yang ada di Rorotan itu. Luas sekali tempatnya, konsepnya masih oke banget, dan salon mobil cuman bayar setengah harga di situ. Cuci mobil juga masih 30.000. Mampir ya. Jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus ikuti sosial medianya di Facebook, Instagram, WA-nya, di apalagi YouTube-nya, channel YouTube-nya Embos Jakarta, ada promo-promo terbaru. Dan saya informasikan bahwa bulan Juli, periode Juli Agustus ada banyak promo kurban di Embos Jakarta. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.